mencoba apa bisa jadi penghasilan. Ya ternyata satu panen itu lumayan, karena sistemnya itu saya hanya menyediakan tempat mengasih pakan. Jadi adalah masukan. Ahmad Muzakir, alamat Payung, Dusun Gelengseran, RT 4 RW 8, Desa Suci, Kecamatan Panti. Sehari-hari berkebun, tani, ya ternak. Untuk kolam ini dulu sekitar tahun 2009. 2009 itu masa petani itu ambruk. Jadi sawah ini ditanami padi, ditanami jagung itu kurang kurang prospek, kurang berhasil. Jadi mencoba untuk ternak ikan. Aspek teknis yang pertama, kalau dari sisi air itu memastikan bahwa debit air itu cukup, proses sirkulasi itu tidak terkendala. Nah, pola yang dijalankan oleh pembudidaya zaman dahulu itu kebanyakan membuat kolam itu dengan cara menggali. Nah, pada lokasi tertentu seperti daerah pegunungan, daerah terasiring itu relevan karena sistem distribusi air itu dari atas ke bawah menggunakan sistem gravitasi. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, maka pola yang digunakan pembudidaya dengan membuat kolam dengan menggali itu saya pikir perlu dikaji ulang, perlu disesuaikan. Era orang atau pembudidaya membuat kolam sekarang bukan menggali tetapi membuat pematang, sehingga ketika memikirkan air, debit air, ketersediaan air, resirkulasi air itu tidak terkendala dengan cara membuat pematang dan posisi dasar kolam berada di permukaan tanah. Yang pertama itu ikan nila hitam. Setelah nila hitam juga kurang prospek, katanya disuruh pindah ke nila merah. Jadi ternak nila merah juga bukan kurang prospek tapi anjlok dari harga, ya dari pakan itu. Terus pindah ke gurami, gurami juga gitu. Jadi gurami itu juga kurang prospek, terutama dari pengadaan pakan, karena gurami itu kalau pakannya itu di spot cepat besar, tapi karena pakannya itu kurang, jadi kurang masuk ke konsumsi, itu ditolak itu. waktu panen ditolak. Terus berubah ke lele. Ke lele itu sampai banyak, jadi bibit sekitar 25.000. Jadi hanya kemarin itu hanya dapat uang 1.500.000 itu. Jadi setekor-tekornya itu. Ikan nila tidak cepat atau tidak cepat besar. Nah, faktornya apakah karena pemberian pakan yang belum sesuai dengan kebutuhan, secara frekuensi atau intensitas pemberiannya juga apakah tidak rutin, atau kepadatannya yang terlalu tinggi, atau karena nila yang secara alamiah dia akan mulai bereproduksi di ukuran yang tadi saya sebut. Nah, ketika kebutuhan pakan sudah tercukupi baik secara kualitas, kuantitas maupun intensitasnya, maka yang harus diperhatikan ciri dari nila itu mulai bereproduksi kapan. Nah, memang di fakta di lapangan itu masih ada pembudidaya yang membeli benih yang melalui proses penjantanan atau menggunakan hormon metil testosteron untuk memastikan ikan ini masih
maskulin sampai dengan umur 5-6 bulan. Tetapi kebijakan pemerintah sudah mengatur tentang larangan penggunaan hormon metil testosteron terhadap nila karena bisa berdampak pada manusia yang akan mengkonsumsi. Nah, solusi yang bisa diberikan untuk pemeliharaan nila supaya cepat besar itu adalah dengan menambahkan predator pada pembudidayaan ikan nila. Misalkan dari pemeliharaan nila, tebar nila sejumlah 1.000 bisa menambahkan 5% dari total populasi nila dengan menambahkan ikan lele dengan ukuran yang sama. Mencoba apa bisa jadi penghasilan. Ya ternyata satu panen itu lumayan. Karena sistemnya itu saya hanya menyediakan tempat dan hanya mengasih pakan. Jadi adalah masukan. Sekitar 2021 itu koi ya yang kerja sama di sini di pinggir sungai, di pinggir kebun. Jadi kendalanya itu ya nyambe burung itu kalau pagi burung apa itu surat yang gitu itu itu terus ya kalau yang lain tidak ada, cuma kalau masih kecil itu kematiannya itu karena mungkin waktu nebarnya itu terkadang angka kematian besar, terkadang tidak besar itu. Apa yang sudah mereka lakukan perlu diapresiasi. Kedua, apa yang menjadi hasil dari mereka kita sambut dan perlu dievaluasi sehingga minat mereka, semangat mereka untuk melakukan kegiatan di perikanan bisa ditingkatkan dengan peningkatan secara teknis, secara sosial, secara ekonomi, sehingga kita bisa nanti merangkul mereka juga merasa terbantu untuk minat yang mereka geluti.